Selamat pagi teman-teman semuanya. Ini ada tutorial yang kita dasarkan pada beberapa pertanyaan yang masuk di meja redaksi Wijaya Trading. Yang sudah masuk ada beberapa pertanyaan, nanti sekaligus akan kita jawab di dalam satu sesi. Ya, silakan nanti diperhatikan, silakan nanti dicermati satu persatu. Pertanyaan yang masuk tentu yang paling utama dari keluarga Wijaya Trading ya. Kita gabung dengan pertanyaan-pertanyaan yang serupa, yang intinya pertanyaan itu mendekati sama ya. Biar nanti kita sekalian yang bertanya banyak hal yang sama kita gabung menjadi satu. Nah, pertanyaan yang pertama ini menjadi pertanyaan selalu berulang, pertanyaan yang hampir setiap saat ditanyakan karena memang belum memahami, belum melihat video-video sebelumnya. Yang dilihat hanya sekilas karena di video sebelumnya sangat banyak sekali kita menyampaikan cara menentukan support dan resisten ya, pertanyaan yang sering muncul dan berulang-ulang. Nanti ketika kita membahas ya, mungkin banyak orang yang sudah lama mengikuti nanti pasti akan berkomentar. Ini pertanyaan sudah dijawab di video-video sebelumnya, diulang-ulang ya, karena ini pertanyaan yang selalu berulang dan mungkin tidak menemukan ya, atau mungkin malas untuk membaca atau melihat video sebelumnya karena banyak video yang sudah kita berikan, bahkan bagaimana cara menentukan support resisten, bagaimana cara mengetahui market itu berpeluang berbalik. Semuanya sudah kita sampaikan ya. Ya karena ini pertanyaan ya tidak masalah kita jawab dengan sekilas, nanti selebihnya bisa kita bahas ketika ada materi kelas. Karena di materi kelas nanti akan dibahas secara detail. Baik, pertanyaan pertama tadi berkaitan dengan cara menentukan support resisten ya. Cara menentukan support dan resisten. Support dan resisten ya. Versinya Wijaya Trading tidak menggunakan rumus, versinya Wijaya Trading tidak menggunakan pivot, tetapi menggunakan analisa yang sederhana, tetapi bisa diamati dari pergerakan yang ada. Maka cara menentukan support resisten yang versi Wijaya Trading yang pertama dengan menggunakan visual ya, visual dari high dan low-nya, atau harga tertinggi, harga terendah. Yang kedua bisa dengan sudut yang terbentuk, ya, sudut yang terbentuk dari apa? Dari pertemuan antara buy dan sell, Yang pertama bisa dilihat dari high dan low-nya. Yang kedua dari sudut yang terbentuk pada pertemuan antara buy dan sell. Nanti kita bahas satu persatu. Kemudian yang ketiga ini saya taruh di bawah ya. Yang ketiga adalah rejeksi atau penolakan atau sumbu, yang paling gampang gitu aja, sumbu. Ada 3 cara untuk kita menentukan support dan resisten. Yang pertama dari high dan low, dari sumbu terbentuk pertemuan antara buy dan sell. Yang ketiga dari rejeksi atau sumbu ya. Penerapannya seperti ini. Yang pertama tadi dari high dan low-nya, perhatikan high dan low-nya. High dan low ini bisa menjadi support resisten ya. High-nya di mana? Ini high-nya di puncak sana. Kemudian low-nya di sini. Ini bisa menjadi support resisten. High-nya di mana? High-nya di sana. Low-nya di mana? Low-nya di sini. High-nya di mana? High-nya di puncaknya. Yang ada sumbunya boleh. Harga tertinggi dan terendah, karena ini tertinggi, ini terendah. Maka ini bisa menjadi wilayah support dan resisten. Ini menjadi support, ini menjadi resisten. Ketika support di breakout maka berubah menjadi resisten. Ya, ini yang bawah adalah support, yang kiri atas adalah resisten.
Karena resisten di breakout, maka fungsi resisten berubah menjadi support. Support di tertinggi yang terbentuk yang terbarunya. Kemudian ketika turun lagi melebihi dari support, maka membentuk baru, namanya support baru di sini. Ketika nanti dia di atas ditolak kembali misalnya, maka ini bukan membentuk baru, ini karena satu level garis horizontal dengan resisten berikut sebelumnya. Sehingga ini tetap berada di satu garis horizontal, namanya garis resisten. Sementara yang di bawah karena dia melewati dan masih kecil, maka ini bisa menjadi support yang tidak bisa di breakout ya. Ini support, ini resisten, ini support, resisten. Oke, ini dilihat dari high dan low. Yang kedua dari pertemuan antara buy dan sell. Antara buy dan sell ini turun merah, kemudian naik lagi di atas sampai warna hijau. Kemudian setelah warna hijau turun lagi. Sampai di mana ini? Ya, sampai terendahnya di sini misalkan. Kemudian nanti naik lagi. Maka pertemuan antara buy dan sell ini membentuk sudut namanya, membentuk sudut ya. Sudut yang terbentuk dari pertemuan buy dan sell ini menjadi support. Yang di bawah pertemuan antara sell dan buy ini menjadi resisten. Kemudian resisten yang di atas di breakout dilewati, maka membentuk resisten yang baru. Dari mana? Dari pertemuan antara naik dan turun. Di bawah juga sama, pertemuan naik turun dan turun menjadi resisten, menjadi support kalau di bawah. Dan seterusnya, ini dari sudut yang terbentuk. Berikutnya yang ketiga dari apa tadi ya? Yang ketiga dari rejeksi atau penolakan ya. Ketiga dari penolakan atau rejeksi. Ya, kalau kita ambil yang terdekat penolakan yang terdekat yang lurus dengan di sini adalah ini penolakan, maka bisa menjadi resisten. Tadi ada penolakan misalnya, ada banyak penolakan yang disentuh. Nah ini ada 1, ada 2, ada 3 penolakan, 4 bahkan, maka menjadi support. Demikian juga yang di atas, meskipun kecil, ini juga bisa berfungsi sebagai resisten. Ada penolakan ini jadi resisten yang terdekat. Yang di atas ada penolakan bisa jadi resisten. Demikian juga yang di bawah. Yang di bawah ada penolakan ini kita bisa ambil di antara duanya yang kena. Ada penolakan, kita ambil yang kena semuanya. Ada 2 yang kena, 2 yang disentuh, maka jadi support ya. Ini cara kita menentukan support dan resisten yang terdekatnya. Yang paling gampang dari visual yang ada. Contoh yang sekarang. Di mana support dan resisten terdekat? Yang supportnya kita lihat di sini bisa jadi supportnya yang terdekat. Resisten yang terdekat kita bisa taruh di sini. Bisa taruh di sana, ada resisten yang terdekat, ini support terdekat. Nanti kalau support dilewati maka pakai ini. Ya pakai harga yang di bawahnya atau pakai support berikutnya. Sehingga kalau dia mau kuat turun pun selalu ada tahapannya, selalu ada struktur candle yang terbentuk di sana. Di bawah nanti juga ada penolakan, ada support baru di sini, ada support di sini. Market ketika dia bergerak turun menyentuh level pentingnya ini, menyentuh support, ini berpeluang dia memantul. Sebaliknya ketika dia kuat tekanannya, dia berpeluang breakout. Kalau sudah breakout dia akan lanjut turun. Kalau dia tidak mampu mulai warna hijau-hijau berarti berpeluang memantul kembali. Ini adalah support dan resisten. Kemudian pertanyaan selanjutnya berkaitan dengan bagaimana menentukan titik entry yang tepat dan valid ya. Kita bahas di materi selanjutnya sehingga nanti tidak kacau di sana. Oke. Untuk materi
Cara menentukan support dan resisten, ya kira-kira seperti itu yang paling gampang, ya tidak usah menggunakan menggunakan indikator yang mungkin nanti bisa kelihatannya membantu tetapi, selalu akan delay, selalu akan tunda kalau kita menggunakan teknik trading kita jangka pendek, trading harian. Karena pada dasarnya, indikator secara umum dipersiapkan untuk analisa jangka panjang atau untuk trading jangka panjang. Mudah-mudahan ini bisa, difahami, nanti kalau ada pertanyaan silakan ditanyakan kembali.